Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiq Ilauri dan MMG 1D01921. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan modul 1 pada praktikum elektronika, yaitu karakteristik dioda dan penyarah gelombang, yang bertujuan memahami karakteristik dan dari beberapa jenis dioda, memahami bagaimana cara memperoleh karakteristik dari dioda, dapat memahami prinsip kerja dan manfaat dari penyarah setengah gelombang, gelombang penuh dengan center tap, dan juga gelombang penuh dengan dioda bridge. Kemudian praktikkan mampu merancang rangkaian penyarah setengah gelombang, gelombang penuh dengan center tap, dan juga gelombang penuh dengan dioda bridge. Nah, baiklah, kita langsung saja ke percobaan pertama dan kedua, yaitu forward bias dan reverse bias. Jadi di sini rangkaiannya sudah saya buat. Yang pertama itu adalah rangkaian forward bias, yaitu gelombang penyarah bias maju. Jadi ini adalah bias maju untuk di sini. Jadi di sini kita menggunakan variasi, yaitu tegangan 0 volt, 2, 4, 6, dan 8. Dan juga dioda 1N 4000 1G. Kemudian resistor 1 kilo ohm. Kemudian ini akan langsung kita jalankan saja. Nah, ini sudah saya jalankan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dioda tersebut bias maju ataupun bias mundur pada posisi dioda yang berbeda. Nah, jadi ini ada forward bias. Nah, jadi ini dia 0 volt. Mungkin ini tidak usah kita lihat karena dia pasti 0, karena juga tidak ada tegangan. Nah, kita langsung saja ke 2 volt. Nah, untuk 2 volt itu tegangan yang terukur pada dioda itu adalah 553,959 mV. Dan juga pada ini, nah itu ada 1,44 mA. Kemudian di sini itu ada 594 mV, dan juga di sini ada 3 mA. Di sini ada 616 mV, dan di sini ada 5 mA. Nah, di sini ada 631 mV, dan di sini ada 7 mA. Nah, itu adalah untuk bias maju. Nah, kenapa ini disebut bias maju? Hal tersebut dapat kita ketahui nanti ketika kita melihat percobaan yang reverse bias. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini ada tegang arusnya. Jadi kita langsung saja ke yang ini. Nah, jadi di sini adalah reverse bias, itu bias mundur. Jadi di sini bentuk diodanya itu kita balik. Jadi dia berlawanan arah dengan sumber. Nah, ini masih 2 volt ya. Di sini masih 4 volt. Kemudian di sini 6 volt. Dan di sini adalah 8 volt. Nah, jadi ini terlihat jelas sekali perbedaannya. Jadi arus itu, tegangan itu di sini sama, seperti tidak ada apa-apa. Ini 2, sedangkan di sini 553 mV. Jadi di sini sangat turun sekali ketika bias maju, tapi bias mundur itu tidak. Nah, tetapi ketika kita melihat arus yang sesudah dioda dan resistor ini itu adalah nano ampere. Jadi itu adalah sangat kecil sekali ya. Nah, hal ini kenapa dapat terjadi? Karena jadi di sini tegangan itu tidak melewati yang namanya dioda ini. Jadi hanya berhenti di sini. Ketika saat multimeter itu mengukur, jadi 2 volt, 4 volt, 6 volt, dan 8 volt, tetapi tidak mengalir sesudah dioda, jadi dia tertahan. Nah, kenapa masih ada yang namanya arus ketika kita mengukur sesudah resistor? Jadi resistor itu hanya akan dapat menghasilkan arus kalau ada tegangan. Nah, tegangannya itu ada dari dioda ini, karena dioda itu dari setiap tegangan yang ada, ya tegangan yang dia hambat itu pasti ada namanya tegangan toleransi. Jadi itu untuk dioda dari bahan semikonduktor silikon itu maksimal toleransinya ada 0,3 volt, dan untuk dioda jenis germanium itu adalah 0,7 volt. Nah, jadi dari tegangan toleransinya itulah itu adalah
hanya tegangan itu saja yang terlewat pada yang terlewat pada dioda ini. Jadi hanya sekitar 0,3 ataupun 0,7 yang terhubung pada resistor. Jadi dia dapat menghasilkan arus yang sangat kecil ini. Jadi hal tersebutlah yang dapat membedakan dari bias maju dan bias mundur. Bias maju itu melewatkan tegangannya dan bias mundur itu menahan tegangannya. Jadi walaupun itu ada sedikit tapi itu ada nilai toleransinya saja. Sepenuhnya itu ditahan oleh yang namanya dioda. Karena di sini ada kutub positif dioda. Sedangkan ini di kutub negatif. Jadi prinsip listrik itu ketika ada positif bertemu negatif maka dia akan bertarikan. Jadi arus listrik itu akan berjalan seperti itu. Tetapi ketika dia bertemu positif maka arus listrik itu tidak akan mengalir. Jadi dia itu stuck saja. Jadi tidak ada yang terlewat. Itu adalah prinsip dari yang namanya eh, bias maju dan bias mundur. Jadi kita sudah mengetahui yang namanya karakteristik dioda untuk bias maju dan bias mundur. Nah, jadi untuk tujuan 1 dan tujuan 2 itu sudah kita dapatkan pada percobaan 1 dan percobaan 2 ini. Jadi kita langsung saja ke percobaan yang ketiga. Akan saya hapus dulu terlebih dahulu ini. Nah, ini adalah percobaan ketiga. Jadi rangkaiannya sudah saya buat seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan tegangan 120 volt AC dengan di sini saya menggunakan frekuensi 60 Hz. Nah, jadi di sini sebenarnya ini sama dengan forward bias untuk rangkaiannya, hanya saja kita menggunakan sumber AC dan juga tambahan satu buah trafo. Jadi di sini trafo step down. Mengapa kita menggunakan trafo step down? Karena di sini kan kita sedang simulasi. Tapi ketika kita sedang kehidupan nyata, kita itu harus kalau tidak pakai trafo, kita tuh menggunakan sumber langsung dari yang namanya PLN. Dan hal tersebut akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan yang namanya kecelakaan ketika kita sedang praktikum. Dan hal tersebut sangat berbahaya karena bahkan dapat menyebabkan luka bakar seperti itu karena tersentrum. Jadi kita harus memastikan bahwa tegangan tersebut rendah dan tidak kalau kita tersentrum juga tidak terlalu berbahaya bagi tubuh kita. Jadi di sini kita menggunakan besar. Ya di sini saya berhentikan terlebih dahulu untuk ini. Oke. Nah, ini percobaan 3. Nah, ini rangkaian sudah saya perbesar ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan 2 buah osiloskop. Satu untuk mengecek gelombang dari yang namanya trafo dan satu lagi untuk mengecek gelombang keluaran dari dioda. Jadi di sini kita run dulu. Nah, kita lihat. Nah, ini kan tegangan yang dihasilkan dari sumber yaitu 119 volt. Jadi di sini ada terjadi error sedikit yaitu di bawah 0,1 volt. Itu tidak terlalu berpengaruh karena sangat kecil ya. Nah, kemudian selanjutnya kita itu akan melihat gelombang keluaran dari yang ada pada ini pada keluaran dari trafo. Nah, di sini dapat terlihat bahwa gelombangnya itu full AC untuk channel 1 dan channel 2 ya. Ini dapat terlihat bahwa ini masih full sinusoidal. Tetapi ketika nanti kita akan melihat di sini, maka itu akan berubah gelombangnya. Jadi kita dapat lihat. Nah, jadi gelombangnya ini akan saya besarkan terlebih dahulu. Salah. Ini ya dapat lihat bahwa jadi gelombang keluaran dari dioda itu akan terdiri dari satu buah gunung dan satu buah yang datar. Jadi di sini rangkaiannya ini hanya dapat melewatkan yang namanya satu buah lembah, yang hanya dapat menahan satu buah lembah dari listrik AC itu sendiri. Jadi itu adalah prinsip karena percobaan ketiga ini adalah pembagi setengah gelombang. Jadi dia itu hanya dapat memotong setengah gelombang AC dari sumber AC itu sendiri. Jadi ini masih setengah AC dan setengah DC. Dan kalau kita lihat itu, ini tegangannya itu adalah sekitar
kita lihat dulu titiknya. Nah, ini ada sekitar 12, kemudian 10. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa di sini ada 11 gitu, 11 volt. Jadi sekitaran itu saja untuk tegangannya. Nah, kemudian itu untuk percobaan ketiga, yaitu cara setengah gelombang. Jadi dia itu hanya melewatkan setengah gelombangnya saja, tetapi eh, menahan setengah gelombang dan melewatkan setengah gelombangnya. Nah, itu baiklah, kita stop. Kita langsung ke percobaan yang keempat. Percobaan keempat ini adalah penyarah gelombang penuh. Di sini kita menggunakan variasi satu kapasitor, tetapi untuk percobaan awal kita tidak menggunakan kapasitornya. Ini dapat kitaran. Nah, ini sudah kitaran. Jadi di sini kita menggunakan sumber 120 volt dengan frekuensi 50 Hz. Di sini juga menggunakan trafo step down dan juga dua buah dioda 1N4001G dan kemudian nilai resistor 1 kilo ohm. Jadi kita lihat dulu gelombang keluarannya itu sama saja seperti tadi, yaitu 119 volt dengan error itu di bawah 0,1 volt. Nah, kemudian kita lihat dulu tegangan keluaran dari trafo itu apakah sudah turun ya? Nah, ini sudah turun jadi 5 volt dia. Nah, kemudian ketika kita jalankan ini kita lihat dulu gelombangnya. Masih full AC kan, dia masih sinusoidal. Tetapi ketika dia itu dirangkai seperti ini dengan dua buah dioda yang terhubung paralel ini, kemudian disatukan dengan osiloskop, maka keluarannya itu akan seperti ini. Jadi dia itu dari gunung kemudian ke gunung lagi tanpa adanya AC. Jadi itu adalah karakteristik dari gelombang keluaran dari penyarah gelombang penuh. Tetapi kita dapat membuat ini akan sangat mendekati DC ketika kita menggunakan yang namanya kapasitor. Karena kapasitor itu adalah penyaring. Jadi kita ini kan dulu, stop, kemudian kita tarik sini, nah kita sambungkan. Tunggu sebentar. Aduh. Kita sambungkan, kemudian kita jalankan lagi. Dan kita lihat. Nah, maka gelombangnya itu akan terjadi seperti ini. Itu kalau kita melihatnya itu ada gelombang seperti kotak-kotak. Jadi dia itu masih ada gelombang AC-nya sedikit. Nah, itu adalah dari nilai toleransi yang tadi. Karena diodanya ini hanya dapat menyaring seperti ini kayak gitu kemampuannya. Jadi masih ada nilai toleransi tegangan yang terlewatkan. Dan itu tidak dapat ditangani oleh yang namanya kapasitor. Nah, jadi kapasitor yang kita gunakan di sini adalah 1100 mikrofarad. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ini, kita ke percobaan yang kelima, yaitu menggunakan dioda bridge. Nah, jadi dioda bridge itu adalah suatu dioda yang dihubungkan seperti ini. Nah, jadi kita juga di sini menggunakan 120 volt, kemudian 50 Hz. Kita matikan dulu yang ini kayaknya. Oke, kita ke rangkaian yang kelima. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua buah kapasitor. Tetapi kapasitor ini juga nanti akan kita coba hanya menggunakan satu kapasitor saja. Nah, jadi di sini kita juga sama untuk rangkaiannya, cuman pada diodanya saja untuk menggunakan 4 buah dengan jenis yang sama 1N4001G. Kemudian kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan kita lihat dulu tegangan yang terukur di sini. Nah, itu 120 ya. Dengan error itu melebihi 0 di bawah 0,01 ini. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, kemudian untuk keluaran dari trafonya saya rasa itu tidak perlu untuk diukur lagi karena kan dua percobaan sebelumnya itu keluaran trafo itu pasti AC. Jadi di sini juga pasti AC karena belum memasuki namanya dioda. Nah, tetapi ketika dia sudah memasuki dioda, mungkin ini akan kita hapus terlebih dahulu penghubung antara kapasitor dengan rangkaiannya. Nah, ini jadi rangkaian sudah tidak terhubung dengan kapasitor ya. Dan kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan kita lihat tegangannya terukur. Itu adalah 3 volt. Seperti itu. Nah, kemudian untuk
bentuk gelombangnya kita lihat. Nah, bentuk gelombangnya itu hampir sama dengan penyearah gelombang penuh. Untuk penyearah gelombang Blaise ini tanpa adanya eh, itu tadi, apa tuh, tanpa adanya kapasitor tadi. Jadi gelombangnya hampir sama seperti itu. Tetapi di sini dapat lihat bahwa eh, itu akan jadi DC sempurna kalau dia disaring oleh kapasitor. Nah, kemudian kita sambung dengan satu kapasitor di sini ya. Kita sambung dengan kapasitor yaitu 1100 mikrofarad. Kita stop, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini dapat lihat, nah. Ini dia sudah DC sempurna ini. Tidak ada yang namanya AC ini. Nah, jadi kita ukur di sini. Ini kan DC kayak gitu. Kalau AC-nya milivolt itu. Jadi kecil sekali ini. Jadi dia itu DC kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan di sini untuk satu lagi, nah kemudian kita berhentikan, mungkin dijalankan lagi. Maka juga akan tetap sama DC. Jadi untuk kita menggunakan eh, kapasitornya itu satu juga bisa, tetapi kita juga untuk kenapa menggunakan dua, karena untuk yang namanya itu untuk proteksi dari rangkaian ini, karena kan kita tidak mengetahui nanti apakah akan ada hubung singkat ataupun tidak. Jadi rangkaian akan tetap dapat menahan yang namanya gelombang listrik AC itu sendiri. Jadi agar tetap menstabilkan DC-nya. Jadi itu saja. Ini juga sama, tetap sama untuk keluarannya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk percobaan modul 1 ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, dapat langsung mengirim pertanyaannya di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.